Sahabatku, apa yang terjadi jika kita terus-menerus menguras air dari perahu yang bocor tanpa pernah mau menambal lubang utamanya? Jawabannya sudah pasti ya, yaitu kamu akan kelelahan dan perlahan tenggelam bersama perahu tersebut. Kita sering mengira bahwa untuk mengatasi masalah finansial dan menyembuhkan mental miskin, kita hanya perlu bekerja jauh lebih keras, memforsir tenaga hingga larut malam. Padahal sahabatku, hal itu seperti mencoba menangkap angin dengan menggunakan tangan kosong, yang akhirnya semakin kuat kita menggenggam, maka akan semakin cepat angin itu lolos dari sela-sela jari kita. Ingat ini sahabat, bahwa logika paradoks semesta sebenarnya bekerja sebaliknya, yaitu kekayaan sejati tidak datang kepada mereka yang memburunya dengan kepanikan, melainkan kepada mereka yang memiliki wadah batin yang utuh. Hari ini kita akan membongkar rahasia mengapa kerja keras saja seringkali tidak membuatmu kaya, dan bagaimana menyembuhkan luka batin terkait uang yang menjadikan diri kita semakin terasa tersiksa dan menderita. Mari kita duduk sejenak, menghela napas, dan merenungkan kenyataan yang melelahkan ini bersama-sama. Coba rasakan tubuhmu saat ini sahabatku, terutama saat kamu memikirkan tentang tagihan bulan depan atau saat melihat saldo rekeningmu. Apakah perutmu mendadak terasa mual dan melilit seolah ada simpul yang mengikat di sana? Apakah leher dan bahumu menegang keras dan napasmu tertahan di kerongkongan setiap kali mendengar orang lain membicarakan kesuksesan finansial mereka? Validasi rasa sakit itu sekarang juga oleh dirimu sendiri, karena gejala fisik ini bukanlah tanda bahwa kamu tidak bersyukur atau kurang iman. Ini adalah respon trauma dari sistem sarafmu yang sedang berada dalam mode bertahan hidup di tingkat tinggi. Tubuhmu merekam setiap ketakutan akan kekurangan, setiap rasa cemas saat dompet menipis, dan setiap memori pahit tentang uang di masa lalu. Napas yang memburu dan dada yang sesak itu adalah bukti nyata bahwa tubuhmu sedang memikul beban mentalitas kekurangan yang sangat berat, sebuah alarm bahwa jiwamu sedang merintih kelelahan. Dan ingatlah sahabatku, yang namanya alarm itu pengingat. Dia itu notifikasi bahwa ada yang sudah salah dengan dirimu atau ada yang sudah berlebihan dan dirimu sudah berjalan terlalu jauh. Sampai akhirnya alarm itu berbunyi dan memberikan sinyal. Belajarlah untuk memahami ini sahabat. Belajar untuk memahami, belajar untuk lebih peka, karena ketika dirimu mengabaikannya, maka alarm ini lama-kelamaan tidak akan terdengar lagi dan tahu-tahu kamu sudah ada di mode yang kritis akut. Sahabat sentuhan hati nurani, ketakutan terbesar kita sebenarnya bukanlah kehabisan uang hari ini, melainkan bayangan mengerikan bahwa seumur hidup kita akan terus terjebak dalam roda hamster ini, berlari tanpa henti, tapi tidak pernah sampai ke tujuan. Mari kita jujur dengan penuh kasih sayang sahabatku, jika kamu terus membiarkan rasa takut dan mentalitas kekurangan ini menyetir setiap keputusan hidupmu, apa yang menunggumu di masa tua nanti? Dan tentunya, bukanlah masa pensiun yang damai ya, melainkan tumpukan penyesalan dan tubuh yang hancur karena dipaksa bekerja di luar batas wajarnya. Menyimpan ketakutan finansial yang mendalam secara terus-menerus itu ibarat meminum racun setiap hari, namun berharap kemiskinan yang mati. Semakin lama kamu memelihara kecemasan ini, semakin dalam akar keputusasaan mencengkeram jiwamu, mematikan perlahan setiap potensi, kreativitas, dan intuisi yang kamu miliki. Pada akhirnya, kamu tidak hanya kehilangan uang, tetapi kamu akan kehilangan dirimu sendiri dalam proses mengejarnya. Kondisi menyakitkan ini diperparah oleh jebakan sosial dan racun budaya gila kerja, yang dengan mulus mencuci otak kita setiap detik. Dunia modern terus mencekokimu dengan ilusi bahwa kesuksesan finansial hanya milik mereka yang kurang tidur, yang mengorbankan waktu bersama keluarga, dan yang rela menukar kewarasannya demi angka di layar rekening. Kamu didoktrin untuk merasa bersalah jika mengambil cuti sehari saja, seolah istirahat adalah dosa yang akan membuatmu miskin esok harinya. Lingkungan sosial kita seringkali mengagungkan kesibukan buta sebagai jalan satu-satunya menuju kekayaan, padahal kenyataannya itu adalah jebakan eksploitasi yang merampas kebebasan sejatimu. Budaya gila kerja ini tanpa sadar menanamkan program kelangkaan di otakmu, membuatmu percaya bahwa rezeki di dunia ini terbatas
dan kamu harus sikut-sikutan untuk mendapatkannya. Ini adalah kebohongan besar yang membuat banyak orang kaya secara materi, namun jiwanya sangat fakir dan menderita. Nah, di tengah kebisingan yang merusak ini, saatnya kita menoleh pada kebijaksanaan abadi dari seorang guru besar Lao Tzu melalui filosofi Taoisme yang telah melegenda. Lao Tzu mengajarkan sebuah prinsip fundamental bernama Wu Wei, yang berarti tindakan tanpa paksaan yang berlebihan atau mengalir bersama ritmenya semesta. Dalam urusan mencari nafkah dan kelimpahan, ini sama sekali bukan ajaran untuk bermalas-malasan atau sekadar menunggu uang jatuh dari langit. Sebaliknya, sahabatku, Wu Wei ini mengajarkan kita untuk bekerja dengan kejernihan penuh, mengeksekusi tugas tanpa perlawanan batin yang dipenuhi ketakutan akan kemiskinan. Lao Tzu mengingatkan bahwa alam semesta ini pada dasarnya berlimpah, seperti aliran sungai yang tak pernah berhenti memberi air. Ketika kita bekerja dengan niat yang murni dan pikiran yang tenang, kita sedang menyelaraskan frekuensi diri kita dengan aliran kelimpahan tersebut. Menarik rezeki dengan cara yang jauh lebih elegan dan tak terduga. Disinilah kita menemukan paradoks terbesar dalam seni mengelola takdir finansial menurut ajaran jalan sunyi ini, yaitu untuk benar-benar mendapatkan sesuatu, kamu harus rela melepaskan kemelekatan terhadapnya. Semakin kamu putus asa dan terobsesi mengejar uang, uang itu justru akan semakin menjauh, layaknya bayangan yang berlari saat kamu mencoba menangkapnya. Kekayaan material baru akan mengalir deras ke dalam hidupmu ketika kamu berhenti menjadikan uang sebagai majikan yang mengatur setiap detak jantungmu. Berikan ruang kosong dalam batinmu, sahabat, karena seperti kata pepatah Tao, sebuah cangkir hanya bisa diisi air jika ia dalam keadaan kosong. Ruang kosong ini adalah simbol dari keikhlasan dan rasa cukup. Saat kamu merasa cukup di dalam hati, kamu memancarkan energi kelimpahan keluar. Dan ironisnya alam semesta akan merespon energi tersebut dengan memberikan lebih banyak kejutan finansial yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Salah satu bentuk manifestasi tertinggi dari seni melepaskan ini adalah kedermawanan sejati yang dilakukan tanpa setitik pun ekspektasi untuk kembali. Logika manusia modern yang terjebak hitung-hitungan matematika akan berkata, bagaimana mungkin aku bisa kaya jika aku terus membagikan uangku kepada orang lain? Namun, logika spiritual bekerja dengan hukum kekekalan energi. Saat kamu memberi dengan tulus, kamu sebenarnya sedang mendeklarasikan ke alam bawah sadarmu dan kepada semesta bahwa kamu memiliki lebih dari cukup. Kamu menghancurkan ilusi kelangkaan di kepalamu sendiri. Kedermawanan yang tulus, bahkan hanya lewat sepotong roti atau senyuman empati, adalah cara paling radikal untuk memutus rantai mentalitas miskin. Ini bukan transaksi bisnis dengan Tuhan, di mana kamu memberi 1 untuk mendapat 10, melainkan sebuah pernyataan bahwa dirimu bukanlah budak dari angka-angka duniawi yang selalu membuatmu merasa cemas setiap saat. Mari kita selami lebih dalam, sahabatku. Mengapa begitu sulit bagi kita untuk sekadar merasa tenang tentang urusan uang? Seringkali, akar dari semua kecemasan finansial ini tidak terletak pada dompetmu saat ini, melainkan pada luka batin masa kecilmu. Mungkin saat kamu tumbuh dewasa, uang selalu menjadi sumber pertengkaran hebat antara ayah dan ibumu, menciptakan trauma bahwa uang adalah hal yang berbahaya. Atau mungkin kamu sering dibanding-bandingkan dengan tetangga atau saudara yang lebih sukses, menanamkan rasa rendah diri yang kronis di alam bawah sadarmu. Luka-luka pengabaian dan rasa tidak pantas, inilah yang membuat jiwamu mensabotase diri sendiri setiap kali kamu hampir mencapai kesuksesan finansial. Kamu secara tidak sadar menolak kelimpahan karena memori masa kecilmu meyakini bahwa memiliki banyak uang hanya akan membawa konflik, kesedihan dan tanggung jawab yang sangat menakutkan bagi jiwamu yang rapuh. Kebenaran mendalam dari luka batin ini telah divalidasi dengan sangat gamblang oleh ilmu psikologi modern dan neuroscience melalui konsep neuroplastisitas otak. Otakmu sejak kecil telah membentuk jalur-jalur saraf tebal yang selalu merespon uang dengan rasa takut dan ancaman yang menyalakan kepanikan di amigdalamu. Kabar baiknya adalah otak manusia sangat plastis dan bisa diubah bentuknya.
melalui pembelajaran berulang-ulang. Mengubah mental miskin menjadi mental kelimpahan sama persis prosesnya dengan saat pertama kali kamu belajar membaca dan menulis waktu kecil. Awalnya terasa sangat kaku, canggung, membuatmu menangis frustrasi dan ingin menyerah mengeja huruf satu persatu dengan susah payah. Namun dengan pengulangan yang konsisten setiap hari, proses membaca itu masuk ke alam bawah sadarmu dan menjadi refleks otomatis. Begitu pula dengan melatih pikiran untuk tidak panik menghadapi masalah keuangan. Ini adalah proses merangkai ulang kabel-kabel saraf di kepalamu. Langkah pertama untuk menyembuhkan luka ini adalah melakukan redefinisi total tentang apa makna kekayaan sejati di dalam hidupmu. Mulai detik ini, sahabatku, berhentilah mengukur kekayaanmu hanya dari saldo bank, kendaraan yang kamu pakai, atau validasi semu dari orang-orang di media sosial. Kekayaan yang hakiki adalah kemampuanmu untuk tidur nyenyak di malam hari tanpa dihantui bayangan hutang dan ketakutan masa depan. Kekayaan adalah saat kamu bisa makan dengan perlahan, merasakan nikmatnya setiap suapan tanpa memikirkan pekerjaan yang menumpuk. Kekayaan adalah memiliki waktu luang untuk sekadar memandang langit sore atau bercengkerama dengan orang-orang yang tulus menyayangimu. Ketika kamu memindahkan fokus metrik kesuksesanmu dari materi ke kedamaian batin, kamu telah melucuti senjata utama yang selama ini digunakan oleh budaya hustle culture untuk memperbudak dan mengeksploitasi setiap jengkal tenaga serta kewarasan mentalmu. Selanjutnya, kamu harus memiliki keberanian untuk menengok ke dalam dirimu dan merangkul erat anak kecil di dalam dirimu yang masih terluka oleh trauma finansial masa lalu. Anak kecil itu mungkin masih ketakutan setiap kali dompetmu mulai menipis, memutar kembali memori pertengkaran keluarga di masa lampau. Pejamkan matamu sejenak, bayangkan anak kecil itu, dan katakan padanya dengan penuh kelembutan, "Aku tahu kamu takut, aku tahu memori itu sangat menyakitkan, tapi sekarang kamu aman bersamaku. Aku yang dewasa ini akan mengurus segalanya." Validasi perasaannya tanpa sedikit pun penghakiman. Jangan memarahinya karena merasa cemas. Kesembuhan luka batin tidak akan pernah terjadi jika kamu terus menyangkal rasa sakit itu. Berikan pelukan imajiner pada jiwamu yang lelah, biarkan ia tahu bahwa nilai dirinya sebagai manusia tidak ditentukan oleh selembar kertas yang bernama uang. Untuk aksi praktisnya, kamu harus memperlakukan penyembuhan ini seperti sesi fisioterapi jiwa yang membutuhkan kedisiplinan tingkat tinggi. Mulailah dengan melatih otot sadar melalui tindakan kecil yang diulang-ulang. Setiap kali kamu mengeluarkan uang, entah itu untuk membayar listrik atau sekadar membeli secangkir kopi, latih dirimu untuk menghela napas perlahan dan mengucapkan rasa syukur, bukan keluhan kecemasan. Katakan di dalam hati, "Terima kasih atas kelimpahan ini. Uang ini akan membawa berkah dan berputar kembali padaku." Latih terus refleks ini setiap hari, seberat apapun rasanya pada awalnya. Seperti balita yang sedang belajar berjalan, kamu mungkin akan terjatuh kembali pada kecemasan lama dan itu sangat wajar. Jangan menghukum dirimu sendiri. Bangkitlah lagi, latih lagi respon positif tersebut hingga perlahan-lahan ia menggantikan trauma lamamu dan berubah menjadi refleks otomatis di dalam sistem saraf pusatmu. Apabila kamu setia menikmati proses melatih neuroplastisitas jiwamu ini, kamu akan mulai menyaksikan keajaiban yang oleh psikolog Carl Jung disebut sebagai sinkronisitas. Ini adalah momen-momen kebetulan yang sangat bermakna, saat semesta seolah-olah berkonspirasi untuk membukakan jalan bagimu. Ketika radar batinmu sudah tidak lagi memancarkan sinyal kepanikan dan rasa kekurangan, tiba-tiba pintu rezeki terbuka dari arah yang tak terduga. Ide-ide brilian untuk usaha baru mengalir dengan sangat lancar tanpa perlu dipaksa. Orang-orang dengan energi positif dan peluang emas mulai berdatangan mengetuk pintu kehidupanmu. Semua ini bukanlah sihir atau klinik murahan, sahabatku. Ini murni fisika kuantum dari pikiranmu. Dengan menyembuhkan luka batin terkait uang, kamu telah mengubah frekuensi radio di kepalamu dari saluran ketakutan menjadi saluran kelimpahan, sehingga kamu bisa menangkap siaran takdir terbaikmu. Maka melalui pesan di video ini, aku mengajakmu untuk kembali pulang ke titik nol, kembali ke dalam rumah kedamaian dirimu sendiri.
Tinggalkan sejenak segala perhitungan kalkulator kehidupan yang membuat kepalamu mau pecah, dan abaikan standar kesuksesan palsu yang didiktekan oleh lingkungan di sekitarmu. Kamu tidak sedang berlomba dengan siapapun selain dengan versi lama dari dirimu sendiri. Tarik napas yang sangat dalam sekarang juga. Tahan sejenak hingga kamu merasakan detak jantungmu, lalu hembuskan perlahan bersama dengan semua beban kecemasan finansial yang membelenggumu. Rasakan ketegangan di bahu dan lehermu perlahan mencair menyatu dengan bumi. Ingatlah bahwa selama napas masih berembus mengalir di paru-parumu, kamu masih memiliki waktu yang sangat cukup untuk belajar lagi, memperbaiki segalanya, merangkai ulang nasibmu, dan menemukan jalanmu menuju kedamaian ekonomi yang sesungguhnya. Dan ingatlah lagi sahabat, uang ini adalah energi. Dia sejatinya netral, namun dia akan berubah bentuk energinya sesuai dengan energi yang kita pancarkan. Maka dari itu, ketahuilah sahabat, jika kita memancarkan energi kekurangan, energi kecemasan, bahkan energi ketakutan, maka tentu saja hasilnya adalah penderitaan, kesusahan, dan rasa sakit. Apakah dirimu mau secara terus-menerus dalam keadaan merasa tersiksa itu? Hanya orang yang egonya tinggi yang tidak mau menerima kenyataan yang ada. Coba periksa lagi dirimu. Apakah kamu masih ada rasa penolakan di dalam dirimu? Jika masih ada, maka segeralah netralkan itu. Pahami keberadaannya, pahami maksudnya apa, dan mulailah kamu menenangkannya. Ingat, egomu tidak bisa dihilangkan, maka usahamu yang terbaik adalah membuatnya tenang. Janganlah dirimu selalu terjebak dalam pilihan yang terus membuatmu tidak pernah bergerak ke perubahan yang lebih baik, sahabat. Mari kita naikkan vibrasi energi kita setingkat lebih hebat, lebih kuat, lebih bersih, dan lebih berkah lagi. Sadari bahwa uang ini energi yang besar. Ketika dia pergi dari dirimu, sesungguhnya dia sedang memberi keberkahan ke orang lain tanpa mengurangi keberkahan di dirimu. Namun ketika kamu beri beban kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan, maka uang itu menjadi sungkan dan enggan kembali padamu, kecuali dengan terpaksa. Perhatikan contoh ini sahabatku. Ketika kamu punya uang 100.000 rupiah, lalu kamu belanjakan 50.000 rupiah kepada tukang gorengan, maka uang 50.000 itu memberi manfaat kepada tukang gorengan. Dirimu dapat apa? Dirimu dapat gorengannya. Jika kamu makan, maka akan membuat perut kenyang. Dan kamu punya energi lagi untuk beraktivitas. Selain itu, kamu juga dapat energi cinta dan kasih sayang dari tukang gorengan itu. Dan yang menariknya lagi, ketika tukang gorengan itu belanja kebutuhannya, maka uangmu yang 50.000 rupiah itu bisa semuanya atau sebagiannya dia berpindah tangan. Misalnya uangnya itu dibelanjakan ke pasar untuk beli bahan baku, maka uang itu sudah memberi lagi manfaat kepada tukang gorengan itu dan penjual bahan baku gorengan di pasar. Uang itu terus berjalan dan mengalir, berpindah dari tangan satu ke tangan lainnya. Dalam perjalanan uang itu, dia memberikan keberkahan selama perjalanannya, dan hal ini tidak akan pernah menutup kemungkinan uang itu kembali kepada dirimu dengan jumlah yang berbeda, di kesempatan yang berbeda pula. Dan inilah yang disebut dengan konsep rezeki yang tidak terduga, yang tidak kita ketahui dari mana alasannya datang. Jangan tahan uang di tanganmu untuk berlama-lama diam, sahabat. Yang tertahan di tanganmu sisakan saja secukupnya, misalnya untuk bekal kebutuhan hari ini, atau untuk cadangan di perjalanan. Uang yang lainnya kamu manfaatkan untuk dibelikan, sebagian ke benda-benda bermanfaat atau ditabung di emas atau ditabung di bank, yang pada intinya uang itu berpindah dari dirimu, namun tidak mengurangi nilainya di dirimu. Contoh lagi ya, ketika sebagian uangnya kamu tabung, maka uang yang kamu tabung itu akan mengalir lagi, yaitu memberi kebermanfaatan hidup bagi mereka yang bekerja di bank tersebut. Para karyawan jadi dapat gaji. Dengan gaji mereka bisa berbelanja, bisa mencukupi kebutuhan mereka, dan seterusnya. Dan ini tidak menutup kemungkinan lagi si uang itu akan kembali pada dirimu. Ini karena apa, sahabat? Ini karena kamu tidak memberi batasan. Kamu tidak menghijab rezeki kamu. Kamu melepaskan apa yang seharusnya lepas dari dirimu. Janganlah serakah ya, kamu ingin menumpuk banyak uang, sembari kamu juga ingin punya banyak hal tanpa harus mengalirkan lagi uangmu. Ini justru tidak tepat, sahabat. Jika uang itu tetap disimpan, maka dia akan menjadi lapuk dan rusak. Memang ada solusi menyimpannya di brankas.
tapi kebermanfaatan uang itu tertahan. Dan ketika tertahan, maka kamu harus siap-siap. Kalau nanti masanya tiba, dia juga akan meminta untuk disalurkan lagi dengan kejadian yang seolah-olah dipaksa. Yang mana kejadiannya tentu akan menyakitkan dirimu, bukan hanya mental. Bisa jadi fisikmu juga kena. Misalnya kamu terkena penyakit atau kecelakaan yang harus mengeluarkan uang untuk operasi yang mahal. Sampai di sini kamu semakin paham ya sahabatku. Ingat ya, uang itu memang sangat penting untuk bertahan hidup di dunia nyata. Tapi dompet yang tebal sekalipun tidak akan ada gunanya kalau kepalamu isinya cuma obat sakit kepala, obat asam lambung, dan rasa panik setiap hari. Santai sedikit dalam mengejar dunia. Rezeki ayam tidak akan pernah dipatok bebek. Lagian bebek juga lebih suka berenang mencari dedak daripada pusing memikirkan anjloknya harga saham kripto. Tersenyumlah sahabat, karena dunia tidak akan langsung runtuh hanya karena kamu menunda membalas pesan pekerjaan demi menikmati segelas teh hangat sore ini. Teruslah belajar, teruslah berlatih merespon hidup dengan tenang. Jadikan ketenangan itu sebagai tameng terkuatmu menghadapi kejamnya realita. Bangkitlah kembali saat jiwa dan ragamu sudah benar-benar siap melangkah, pelan-pelan saja asalkan pasti dan tidak merusak kewarasanmu. Sampai jumpa di video berikutnya ya sahabatku. Salam channel Sentuhan Hati Nurani.